Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bertemu dengan saya Catur Gilang Ramadan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hafilin semester 1. Saya di sini akan memaparkan tugas guna memenuhi standarisasi UAS dosen Pak Abbas Saharotin SHM Hum, yaitu tentang mata kuliah aswaja, materi pentingnya dalil nakli dan juga dalil akli. Di sini ada beberapa masalah yang saya belum dapat atasi, yaitu membuat video yang seindah mungkin ini hanya video guna memenuhi tugas. Nanti ada kritikan ataupun masukan bisa ditambahkan di kolom komentar, ataupun kesalahan saya menyampaikan materi kurang pas ataupun ada kekeliruan, silahkan bisa diberi masukan di kolom komentar. Langsung masuk ke pembahasan, yaitu tentang pentingnya dalil akli dan dalil nakli. Untuk ke latar belakang masalah terlebih dahulu, yaitu tentang ajaran Islam ini bersifat universal dan berlaku dari setiap zaman. Keabadian dan keaktualan Islam ini telah terbukti sepanjang sejarahnya, di mana setiap kaum ataupun setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia ini senantiasa dapat dijawab tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Quran sebagai landasannya. Keuniversalan ajaran Islam pada hakikatnya terwujud dari hal yang paling mendasar dan pokok dari seluruh konsep Islam, yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan tauhidillah. Konsep tauhidullah adalah konsep khas Islam yang menjadi asas yang paling esensial dalam seluruh sistem Islam, yang dapat melahirkan jiwa kaum muslimin merdeka dari intervensi, penekanan, dan intimidasi manusia lain atau humanisasi. Salah satunya berkaitan dengan pendidikan. Tujuan umum yang berkaitan dengan pendidikan sepanjang hayat ialah pendidikan akhlak ataupun karakter. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa agama menyuruh manusia mempergunakan akal dan pikirannya. Penyapan perdebatan dan konflik yang mengakibatkan oleh perbedaan pendapat tentang tauhid, itu ya menjadikan konflik antar penjuru ataupun antar suku di berbagai belahan dunia. Untuk tujuan ini, Tuhan mengirimkan rasul-rasulnya sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Tentang pengertian dalil nakli dan dalil akli. Yang pertama adalah dalil nakli terlebih dahulu. Dalil nakli merupakan bagian dari bahasa Arab yang menurut bahasa Arab adalah naklu syai'in, ataupun mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, ataupun naklul hadis, yaitu menuliskan hadis-hadis dan menyalinkannya dan menyadarkannya kepada sumber-sumbernya.
Oleh karena itu, nakli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang dinukil ataupun yang diambil dari kitab Allah, yaitu Al-Quran yang maha mulia, ataupun dari sunnah yang maha suci, ataupun sunnah-sunnah Nabi, para hadis ataupun yang utama, atau dalil-dalil yang diriwayatkan pada kita oleh maqalah al-hadis ataupun perawi-perawi. Jadi intinya dalil nakli ini yang sudah sumbernya itu sudah jelas, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Ini dua ini hanya dalil nakli, tidak ada yang lain, hanya dua ini. Ataupun dalil akli, yang kedua ada dalil akli, ini adalah berasal dari bahasa Arab yaitu ngaklun, yaitu akal, yang mempunyai beberapa makna. Secara istilah, akli memiliki beberapa definisi, diantaranya yaitu cahaya nurani, yang dengannya jiwa bisa mengetahui perkara-perkara yang penting dan fitrah. Ataupun yang kedua, aksioma rasional dan pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia. Ataupun kesiapan bawaan yang bersifat instinktif ataupun kemampuan yang matang. Ini adalah tiga istilah akli dari beberapa definisi. Ataupun pengertian yang sifatnya mendalam antara dari dalil nakli dan dalil akli tentang pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan aliran paling banyak pengikutnya dalam Islam, yaitu lebih dari 90% penduduk di dunia yang beragama Islam mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan dua dalil sebagai sumber hukum, yaitu dalil nakli dan juga dalil akli. Itu dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan juga dalil akli. Ini bisa diambil dari ijtima para ulama ataupun sudah terdapat pada kitab-kitab fikih lainnya ataupun kitab-kitab yang pada saat ini dikaji di kalangan pesantren. Ini adalah sebuah dalil akli yang ataupun yang merujuk kepada dalil nakli. Seperti contoh dalam dalil nakli ini tidak dijelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan sholat ataupun secara detail pelaksanaan wudhu. Tapi dalam dalil akli ataupun dalam kitab-kitab yang dikaji di kalangan pesantren di babakan fikih, ini ada beberapa penambahan ataupun sangat detail penjelasannya tentang sholat ataupun wudhu tersebut. Dalil nakli yaitu dalil yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah, sementara dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran. Ini bisa dijadikan pedoman pada kita tentang nantinya bisa apabila dikatakan ataupun apabila ditanya, ini bisa menjawab tentang hal demikian. Seperti yang kita ketahui bahwa ada kelompok ataupun madhab yang bernama Athar yang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi madhab ini hanya berpegang pada dalil nakli saja, atau dalil yang berpegang pada Al-Quran dan hadis saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai pemikiran bahwa dalil nakli dan dalil akli ini sama-sama pentingnya. Keduanya tidak bisa ditinggalkan. Dengan mengedepankan dalil nakli yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak meninggalkan dalil akli atau akal. Inilah yang digagas oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi dalam akidah ataupun tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai perkara hukum yang dinisbatkan pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, fatwa maupun dari ulama yang tidak dinisbatkan dari empat hal itu, maka wajib untuk kita tolak. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengedepankan dalil nakli dan juga dalil akli. Jika diibaratkan bahwa dalil nakli itu sebuah smartphone, handphone yang demikian zamannya ini sudah canggih, maka dalil akli adalah sinyalnya. Jika kedua
sifatnya sama-sama pentingnya, namun ada salah satu yang harus didahulukan. Dalil nakli kita ibaratkan sebagai handphone, dalil akli kita ibaratkan sebagai sinyal. Ketika dalil akli tidak ada ataupun sinyal tidak ada, maka smartphone ini hanya sebuah smartphone, tidak ada kegunaannya ataupun manfaatnya. Ataupun kita menggunakan dalil akli atau sinyalnya tidak ada dalil naklinya smartphone, maka hanya sinyal saja, tidak ada kegunaan. Tapi apabila keduanya disatukan antara dalil nakli dan juga dalil akli, yang kita filosofikan dengan smartphone ataupun handphone dengan sinyal, maka bisa berguna untuk bekerja, belajar maupun yang lain untuk kemaslahatan manusia. Lalu agama bukanlah akal manusia. Juga akal manusia bukanlah sebuah agama. Namun bagaimana mungkin agama dapat berjalan tanpa adanya akal, dan bagaimana akal bisa baik tanpa agama? Maka dari itu, dari beberapa golongan fuqaha ataupun fikih Islam, kita memilih mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi, karena jelas dalam ilmu dan ajaran ketauhidan ataupun akidahnya. Ajaran Imam Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi hampir mirip, hanya berbeda istilah saja. Ataupun dalam ajaran tauhid yang paling mendasar dan masyhur dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah tentang pembagian sifat-sifat Allah dan Rasulullah. Sifat-sifat Allah dan Rasulullah ini dibedakan menjadi 50, dengan 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, dan 1 sifat jaiz Allah. 4 terdapat pada sifat wajib Rasulullah, 4 terdapat sifat mustahil Rasul, dan 1 sifat jaiz Rasul. Jadi ada 50 pembagian sifat-sifat Allah dan Rasulullah. Seperti mendahulukan akal daripada dalil, menganggap Al-Quran sebagai makhluk, menganggap fasik orang-orang yang berbuat dosa besar, dan menyatakan Allah bertempat. Akhirnya beliau menghancurkan teologi itu dengan mendirikan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti sabda Nabi bahwasanya ada beberapa golongan, terdapat ada 70, sekitar 70 ya. Sekitar ada beberapa golongan yang tersebut, di mana golongan tersebut mendirikan sebuah paham sendiri-sendiri. Akan tetapi ada satu golongan yang menurut Nabi ini paling benar, yaitu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu kita harus bisa memfilter ataupun menyatakan bahwasanya golongan yang paling benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.